Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan min afdhalis syuhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam Kang dan Mbak Santri Posonan Pondok Pesantren Al-Najma, dan tidak lupa jamaah YouTube Ponpes Al-Najma. Kali ini saya akan membawakan kultum dengan tema wajibkah qada puasa bagi wanita hamil dan ibu menyusui. Nah, sebenarnya tema kali ini tidak cocok dengan saya, karena tapi ada baiknya juga, karena nantinya saya dan Kangnya mungkin akan menjadi bapak-bapak di masa mendatang. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu tema kali ini, siapa sih ya orang yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan? Di antaranya ada lansia, orang tua, orang sepuh itu tidak mampu. Kemudian orang yang sakit di sini yang dimaksud tidak kuat berpuasa, atau kalau orang yang sakit panu, sakit hati, itu tidak dikategorikan tidak boleh berpuasa. Kemudian ada orang musafir atau orang yang dalam perjalanan dalam kebaikan, menuju kebaikan. Kemudian orang yang ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, semua orang itu mendapatkan ar-rukhsah atau hukum keringanan dalam Islam. Namun tetap harus mengganti di hari lain selain Ramadan, ataupun mengganti dengan membayar fidyah yang sudah ditentukan dalam Islam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang wanita hamil dan ibu menyusui. Bagaimana sih hukumnya? Apakah wajib qada? Apakah membayar fidyah saja? Apakah membayar qada dan membayar fidyah? Nah, kali ini kita mengambil pendapat dari 4 mazhab fikih, yaitu yang pertama ada Imam Hanafi. Dari pendapat tersebut, ibu hamil dan menyusui itu seperti orang yang sakit. Apabila mereka tidak berpuasa Ramadan, maka dia wajib mengqada puasanya saja, tidak perlu membayar fidyah. Ini menurut Imam Hanafi. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184, bahwa jika dalam beberapa hari tertentu dari kalian ada yang sakit ataupun bepergian dalam perjalanan menuju kebaikan, lalu ia berbuka, maka ia wajib baginya mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan tersebut pada selain bulan Ramadan. Kemudian pendapat yang kedua dari Imam Maliki. Hukum antara wanita hamil dan ibu menyusui ini dibedakan. Hukum bagi wanita hamil ketika tidak berpuasa itu kewajibannya hanya mengqada puasanya, tetapi hukum untuk
ibu menyusui itu mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Ini menurut pendapat Imam Maliki. Kemudian pendapat yang terakhir adalah dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, pendapat ini digabungkan. Pendapat ini membedakan hukumnya tergantung dari sisi mengapa ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak berpuasa. Apakah sebab khawatir terhadap dirinya, apakah khawatir terhadap bayinya? Wanita hamil dan ibu menyusui jika khawatir terhadap dirinya, maka ia berkewajiban untuk mengqadha puasanya tanpa perlu membayar fidyah. Kemudian jika wanita hamil dan ibu menyusui terhadap khawatir terhadap bayinya saja, dia berkewajiban untuk mengqadha puasanya dan membayar fidyah, yaitu 1 mud per harinya. Kemudian jika wanita hamil dan ibu menyusui khawatir terhadap dirinya dan bayinya, maka ia berkewajiban untuk membayar mengqadha puasanya saja tanpa perlu membayar fidyah. Namun jika ibu hamil dan ibu menyusui, dia kuat untuk berpuasa, tapi dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap bayinya, maka dia berkewajiban untuk mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Nah, itulah dari pendapat 4 mazhab tentang wajibkah qadha bagi wanita hamil dan ibu menyusui. Silakan kakak dan bapak bisa mengambil sisi positifnya dari 4 mazhab, dari pendapat 4 mazhab tersebut. Semoga bermanfaat bagi Kang dan Mbak. Terima kasih. Mangan kupat karo duduh santen. Nek wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.